Lihat ya, saya udah berkali-kali katakan, itu kan mulai dari zaman Pak Harto, terus zamannya SBY, sampai zaman SBY. Ya, terus kemudian Pak Jokowi jadi gubernur, dieksekusi itu. Yang salah di mana? Lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya, lantas kamu orang udah investasi, lantas kau batalin karena bilang isu yang nggak jelas, negara apa ini nanti? Anak-anak muda seperti kamu nanti menyontoh apa dari generasi saya? Enggak. Jadi saya bilang, saya challenge itu orang, ya. Sekali lagi saya challenge. Datang duduk sini. Nggak usah marah-marah. Datamu bawa, kita duduk. Dan saya kan nggak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya. Nggak akan lah. Gila kamu. Gila itu orang yang pikirannya gitu. Kami lihat semua tuh ada studinya dilakukan zamannya Pak Harto, di zaman SBY, dilakukan sekarang. Lalu salah di mana? Nah, kesan yang kita tangkap, gubernur terpilih agak resisten dengan ya, kalau dia resisten, dia lihat aja. Silakan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan. Tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam sama saya kejar siapapun dia. Kalau mau duduk lihat baik-baik. Jangan aneh-aneh. Ya, siapapun dia itu. Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi. Ya. Secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sini. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah bikin takdir, bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa kabar yang saya dapatkan, ada satu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu di video ini, yaitu tentang kelanjutan dari drama Ibu Risma. Jadi rupanya drama Risma di Jakarta ini gagal total. Oh enggak ada perang sekarang. Sekarang sudah nggak ada perang, ya Pak ya? Ya tunggu ya Pak. Biar saya carikan dijemput. Ya. Ya Bapak. Jadi barangkali nanti judul video ini drama Risma gagal total. Yang pertama tentu karena kehebatan dan kejelian para netizen Indonesia ya, yang hari ini rupanya tidak bisa lagi disepelekan, tidak bisa lagi dianggap tidak tahu apa-apa. Para netizen Indonesia semakin memiliki banyak cara untuk meng-cross-check apakah informasi yang dipaparkan di depan media itu benar-benar informasi yang sebenarnya atau hanya sebuah settingan. Kemarin kan kita sudah bahas di video sebelumnya bagaimana para netizen kemudian menyampaikan informasi-informasinya bahwa orang itu rupanya yang beruban itu, yang dihampiri oleh Ibu Risma dengan masker yang baru, itu rupanya bukan gelandangan, tapi penjual kelapa muda, sekaligus juga jualan poster-poster Soekarno, Megawati dan sebagainya, dan dia orangnya PDIP atau barangkali simpatisannya mungkin ya. Drama ini terlalu mudah ditebak gitu, nggak seperti drama Korea barangkali ya. Mungkin sutradaranya ini nggak belajar dulu nih, harusnya minimal ke Hanung Bramantyo misalnya, biar angle-nya bagus, kemudian alur ceritanya juga menarik. Nah, kalau begini kan orang bisa langsung menebak. Yang tentu kasihan adalah Ibu Rismanya.
Sebenarnya begitu. Karena bisa jadi beliaunya nggak tahu. Beliau nggak diberikan informasi bahwa akan ada skenario ini, nanti betulnya orang ini bukan gelandangan tapi kita setting seperti gelandangan dan seterusnya. Bu Risma dengan gaya keibuannya, apalagi sudah terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu waktu di Surabaya. Jadi saya kira mengalir saja kalau Ibu Rismanya setting orang-orang yang berada di lingkarannya Ibu Risma yang mungkin kurang bagus gitu, membuat sebuah skenarionya. Udah jelas-jelas di kawasan Sudirman Tamrin itu kan kawasan elit yang dari dulu juga tidak ada gelandangan berkeliaran di situ. Itu kan yang info kita dapatkan dari orang-orang yang berdomisili di Jakarta. Bahkan fifa.co.id itu sudah menurunkan jurnalisnya sampai ke si bapak itu yang jualan poster dan kelapa muda kemudian disetting menjadi gelandangan. Hanya sayang beliau tidak berani berbicara ya. Ya mungkin terlalu takut beliau menjadi bagian dari upaya pengelabuan adegan drama itu gitu. Tapi kalau sebenarnya bukan drama, memang betul-betul bahwa orang itu sebenarnya berbeda dengan orang yang kita lihat di berbagai media massa, media sosial yang Ibu Risma datang itu, maka segeralah klarifikasi. Ini juru bicaranya Bu Risma mesti ngomong nih. Atau kalau lebih bagus Bu Rismanya sendiri yang ngomong. Kan Bu Risma orangnya, ke orang Sunda itu poktorolong. Ngomong apa langsung yang ada di kepalanya saat itu. Spontan. Baiknya sih Bu Risma bicara saja langsung bahwa itu benar gitu, bahwa itu real, tidak ada skenario. Tapi kalau Bu Risma tidak berbicara seperti itu, berarti clear juga. Itu hanya settingan, itu hanya drama saja, itu drama pencitraan untuk naik menjadi gubernur barangkali di 2022 sebagai jembatan buat naik untuk jadi calon presiden di 2024. Kan mudah saja kita lihat seperti itu. Rakyat menangkap kok skenarionya itu terlalu mudah itu untuk dibaca dan tidak menarik jadinya. Kalau terlalu mudah dibaca kan tidak menarik. Apalagi sekarang gitu. Setelah netizen menggempur adanya skenario yang mudah terbaca itu, dilanjutkan dengan instruksi dari Anies Baswedan untuk langsung segera mengecek identitas para gelandangan itu. Semua orang dari rakyat jelata sampai pejabat-pejabat di Pemprov Jakarta juga kan merasa aneh gitu. Ini kok tiba-tiba begini. Ini barangkali timnya Bu Risma ini yang dibawa dari Surabaya ya, jadi belum mengenal Medan. Harusnya observasi dulu gitu kan, kayak ya, pembuat film profesional lah ya. Pemilihan talent yang bagus. Nah sekarang Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah meminta Dinas Sosial DKI untuk memeriksa pengemis yang ditemukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di kawasan Sudirman Tamrin. Nah loh, makin ketahuan itu. Keheranan itu termasuk yang disampaikan oleh Ariza ini, yang mengaku heran dengan keberadaan tunawisma yang ditemukan oleh Mensos Risma. Dia mengaku sudah puluhan tahun hidup dan tinggal di Jakarta, akan tetapi tidak pernah mendengar ada tunawisma hidup di kawasan Jalan Protokol Sudirman Tamrin. Saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun. Baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin, kata dia. Kemudian jadi terbongkar pula bahwa banyak kepala keluarga yang hidup di kolong flyover di Surabaya yang justru tidak pernah didatangi oleh Risma. Yang datangnya hanya wakil wali kotanya saja, kan, Pak Wisnu. Nah tentu ini akan makin menggambarkan bahwa upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh PDIP minimal untuk misalkan mengalihkan isunya Juliari Batubara yang tertangkap OTT KPK untuk tidak terus-menerus digempur media. Kemudian sekarang mulai diobati gitu kan dengan keberadaan Risma. Tapi ya sayang sekali ya, rupanya penggantinya ini ketahuan berbohong. Mungkin tadi Bu Rismanya sih taunya beneran aja gitu, ada gelandangan di Sudirman Tamrin. Tapi timnya ini ya kurang cantik lah mainnya ya. Jadi saya kira kalau kemarin para fansnya Anies Baswedan sudah mulai khawatir ya dengan naiknya popularitas Risma di Jakarta, tapi dengan terbongkarnya kejadian ini saya kira mereka menjadi lega ya. Anies Baswedan masih tetap bisa diusung, masih tetap populer. Ya kita akan lihat nanti bagaimana respon dari Ibu Tri Risma hari ini, atau mungkin
jubirnya deh, kalau nggak berani ngomong langsung nggak apa-apa. Yang penting ada penjelasan itu, rakyat tidak dibohongi. Ini kan kalau benar ini sebuah settingan drama, maka ini adalah kebohongan publik. Maka ini harus juga diusut tuntas. Jangan dibiarkan. Kalau tidak, berarti kita sedang diajari untuk berbohong oleh pemimpin kita. Kalau memang tidak berbohong, segera klarifikasikan bahwa itu real. Bahwa apa yang disangkakan oleh para netizen kemarin itu salah. Kami tunggu klarifikasinya ya.